Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kita masih belajar mengenai tema 4. Tetapi fokus materi yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengetahui gambar. Submaterinya yang pertama adalah mengidentifikasi hal-hal yang diperhatikan saat menggambar. Dan kedua, menjelaskan cara melakukan apresiasi terhadap gambar. Simak penjelasannya dengan baik ya. Karena nanti di akhir video ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, sebelum kita beranjak pada materi, perhatikan gambar berikut. Gambar seorang pelukis dan juga gambar seorang arsitek. Kedua, pekerjaan tersebut memerlukan keterampilan menggambar. Jika tidak memiliki keterampilan tersebut, maka pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan. Sekarang kita beranjak pada materi. Materi yang pertama yaitu mengidentifikasi hal-hal yang diperhatikan saat menggambar. Nah, tahukah kalian apa itu menggambar? Menggambar merupakan kegiatan membentuk citra atau objek dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Kebanyakan karya dengan cara menggambar adalah imajinasi seorang juru gambar. Sumber imajinasi ini bisa berupa tampilan nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti potret, atau setengah nyata, seperti karya-karya sketsa, atau yang benar-benar mementingkan gaya gambar, seperti kartun, karikatur, atau gambar abstrak. Peralatan yang sering digunakan adalah pensil grafit, pena, kuas tinta, pensil warna, krayon, pensil kontek, dan spidol. Bisa pula dengan peralatan digital seperti stylus, mouse, dan alat lainnya yang menghasilkan efek sama seperti peralatan manual. 5 hal yang perlu kalian perhatikan saat menggambar. Pertama yaitu perspektif, yakni menggambar sesuai kesan pandangan mata. Dengan demikian, gambar akan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Adapun hukum-hukum perspektif, yang pertama, benda akan mengecil, menyempit, memendek, dan kabur bila menjauhi mata. Kedua, semua benda, garis, dan bidang akan menuju titik lenyap bila menjauhi mata. Ketiga, garis secara horizon akan tetap sejajar walau menjauhi mata. Keempat, garis tegak lurus horizon akan tetap tegak walaupun menjauhi mata. Hal penting yang kedua yaitu proporsi, yaitu keseimbangan, kesebandingan, serta kesesuaian bentuk juga ukuran gambar, sehingga nampak serasi dan profesional. Dengan menerapkan prinsip proporsi ini, objek gambar yang satu dengan objek gambar yang lain harus tampak wajar. Misalnya, gambar cangkir dengan gambar teko tentu lebih besar tekonya. Akan tampak tidak wajar jika cangkir digambar lebih besar daripada teko. Hal ketiga yang penting yaitu komposisi, yakni susunan atau letak dari objek yang digambar. Letak objek suatu gambar dengan objek gambar yang lainnya hendaknya tidak berjauhan, sehingga tidak tampak bersih. Bila gambar objek disusun menyatu akan tampak indah. Hal keempat yaitu hal tone atau gelap terang. Ini berkaitan dengan bagaimana jatuhnya cahaya pada objek yang digambar. Benda akan terlihat oleh mata kita bila terkena cahaya. Bagian benda yang terkena cahaya akan tampak terang. Sedangkan bagian benda yang tidak terkena cahaya akan tampak gelap.
Dalam menggambar bentuk agar terlihat realistis atau seperti 3 dimensi, hendaknya memperhatikan nada gelap terang. Hal penting kelima yaitu bayang-bayang. Ini berkaitan dengan keberadaan bayang-bayang pada objek yang kemudian akan memunculkan kesan 3 dimensi yang membuat gambar menjadi lebih hidup. Benda yang terkena sinar akan menghasilkan bayang-bayang. Bayang-bayang itu jatuh tidak jauh dari benda yang terkena cahaya. Dalam menggambar bentuk, peranan bayang-bayang akan menentukan terciptanya kesan 3 dimensi. Oleh karena itu, bayang-bayang meskipun agak samar-samar harus ada. Materi yang kedua yaitu menjelaskan cara melakukan apresiasi terhadap seni. Tahukah kalian apa itu apresiasi seni? Apresiasi seni adalah menilai atau memberikan penghargaan terhadap karya seni tersebut. Karena di dalam karya seni terkandung unsur keindahan yang dapat dinikmati oleh kita. Lalu, bagaimana cara melakukan apresiasi terhadap seni? Cara yang pertama yaitu melakukan pengamatan. Kita melakukan pengamatan terhadap karya seni yang akan kita apresiasi. Kemudian, berikan komentar baik atau motivasi kepada hasil karya seni tersebut. Ingat, komentarnya dengan kata-kata yang baik, tidak boleh menggunakan komentar yang menjatuhkan. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Nah, sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas yang pertama yaitu tuliskanlah 5 hal penting yang diperhatikan saat menggambar. Kedua, apa yang dimaksud dengan apresiasi? Ketiga, bagaimana cara kita mengapresiasi sebuah karya seni? Kerjakan tugas ini di buku kalian ya.